Masya Allah. Innalillahi ding. Kondi mau itu sih bikin saya grogi aja. Nilai X. Terus nanti sama teman-teman ya. Itu nilai untuk kekuatan otot jadi seperti itu. Jadi X nilainya 0 sampai 5. Bagaimana cara nanti mengininya teman Nabila baca aja di sini ada. Ya, caranya pakai gravitasi. Oke, teman-teman. Mungkin sebelum ke praktikum ada beberapa istilah tadi teman-teman tanya yang harus saya sampaikan. Jadi untuk pemeriksaan muskuloskeletal ini nanti ada beberapa istilah ya. Sternocleidomastoideus itu ini loh. Otot di leher. Ya, musculus kan muscle itu kan otot ya, yang ada di leher. Katanya sih Allah ada di sini. Ya, tuh. Itu sternocleidomastoideus. Itu nanti untuk mengukur kekuatan otot juga di leher. Terus pucat, tahu pucat ya? Oke. Pucat itu ya karena kekurangan oksigen atau HB darah. Ya. Oke ya. Pucat itu lebih mengarah ke kayak tambah putih ngono tuh apa ya pucat. Ya. Nah, ya segitulah pucat rek ya. Saya rasa pucat nggak perlu kita bahas. Cyanosis itu kebiruan. Biasanya karena kekurangan oksigen. Kita mengkajinya di bibir biasanya. Loh, kok bibirnya biru ya? Nah, itu cyanosis. Makanya kalau di rumah sakit nggak boleh pakai lipstik, apalagi cowok nggak boleh. Jaundice kuning. Biasanya pasien-pasien apa ya? Pokoknya kekuningan ya. Biasanya ada di mana itu? Selaput lengan. Ya terlihat di mata, terus apa sih penyakit kuning itu? Kulit. Hepatitis. Di Makrifat. Ya. Biasanya anak kecil itu ada. Biasa suruh jemur. Ya wes iku lah pokoknya kuning ya. Kita nggak ngomong patofis. Kalau udah penyakit kan nanti ke patofis. Kita ke yang ininya aja ya. Yang tersendiri. Yang di situ. Eritema, kemerahan. Ya biasanya kalau habis apa ya? Gatel apa gitu, lu kok merah. Mungkin alergi. Sakjane iki dilala kalian kok gak ada yang kulitnya sing gilap-gilap itu terus glowing kena matahari itu ada yang apa murah itu eritema gitu. Kayak bule. Lemar itu kalau sampai tipis itu. Oh iya. Ya itu eritema itu saya gitu. Terus vitiligo ini adalah bercak kulit ya. Hipopigmentasi pernah tahu orang hipopigmentasi contohnya orang sing putih kabeh rek. Hewan kalau hewan sih albino. Kalau orang apa albino juga ya? Albino, Bapak. Oh namanya? Iya. Albino. Tahu tapi albino ya. Oke, sampai ya. putih. Tuh. Kalian pengen putih kan? Pengen. Berarti albino. Enggak mau juga. Tapi enggak pengen juga gitu. Wes, edem ki bengkak tapi karena adanya cairan. Ya, nanti ada pemeriksaannya juga. Edem itu juga ada levelnya. Ya, ada 1, 2, 3 dan 4. Biasanya itu dilihat dari kedalaman ya kalau ini jeglongan nih. Jadi kulitnya yang ditekan itu jeglongnya berapa senti. Biasanya dari situ itu kita tahu skalanya. Kita nggak sampai segitunya ya, tapi tahu ada edema. Ya, Udem anasarkal berarti udem pada daerah seluruh tubuh. Tapi udem itu biasanya di bagian perifer terlebih dahulu di ekstremitas. Ya. Terus lesi ki luka rek, tapi sayatan. Abrasi ku ya luka, babras. Bila misalkan jatuh dari sepeda ontel ya buah bras, nah itu abrasi. Ya. Ada burning. Luka lesi biasanya terdapat luka lesi post op laparotomi.
post op SC sesar. Itu lesi itu kayak gitu. Jadi lukanya bentuknya Sayatan. ya, sayatan. Laserasi lah, laserasi. Bentuknya laserasi, ya. Lesi itu luka secara keseluruhan. Tapi yang ada ininya, ya, laserasi. Ada juga burning. Burning itu luka bakar. Wes itu lah kayak gitu. Ada banyak lagi, ya. Terus apa nih iki? CRT, capillary red temp. Itu adalah pengisian kapiler pada kuku. Biasanya nanti ada penulisan kuku, nanti ada istilahnya CRT, capillary red temp. Kurang dari 2 detik. Ada juga beberapa teori kurang dari 3 detik. Ispodoai. Pokoknya kalau dipencet putih kan? Iya. Kalau dilepas langsung merah. Kalau normal itu 1 detik wes balik. Ya. Tapi kalau dipencet, loh putih terus. Nah, berarti ada gangguan di oksigen nasinya, embuh jantungnya, embuh isine dalam arti darah, AB-ne atau apanya kurang tahu. Ya. Terus apa lagi ya? Dan masih banyak lagi istilah-istilah untuk kuku, tapi secara rasa nggak terlalu harus dihafalkan. Ya nanti, wes itu aja, langsung ke prosedur. Jadi praktikum hari ini sebenarnya saya itu harusnya mencontohkan prosedur ini, ya. Sama nanti silahkan yang dari Bu Novita itu yang dibahas. Wes. Teman-teman, pertama untuk persiapan alat, kebetulan praktikum saya itu gampang ya. Yang kita persiapkan itu hanya midline aja sebenarnya. Kalau geniometer itu nggak terlalu kita pakai. Geniometer itu gini loh. Tadi kan ada mengangkat tangan. Itu nanti antara ini, Pak diangkat tangannya. Terus Pak, terus nggak bisa. Pak diangkat tangannya. Antara yang ini sama ini kekuatannya banyak yang mana? Yang lebih atas. Fixingnya tuh itu. Kita nggak sampai segitunya, ya. Kita hanya untuk mengetahui, oh, Diukur berapa derajat? pakai gravitasi. Bila nggak tahu, Jarno, ya. Telat sama. Enggak kok, Bil mudah. Ya, mudah nanti. Amin. Handskun ngerti toh? Bersih. Saya nggak usah. Bersih aja. Genio, mat, sama pena penanda kulit. Yes. Saya kurang tahu penanya apa ya, penanda kulit atau gimana. Tapi yang jelas nanti di sini aja, biar lebih mudah. Langsung kita praktekkan. Oke. Persiapan pasien, jelas persiapan pasien. Pertama kita memperkenalkan, selamat pagi, siang Ibu, saya perawat Anang, saya dinas siang ini jam 2 sampai jam 9. Ya. Bu, katanya yang dinas pagi, Ibu baru masuk ya? Berapa lama tidak bisa menggerakkan ekstremitasnya? Ekstremitas itu apa toh? Sikil karo tanganmu gitu loh. Nanti gak kayak gitu. Intinya kalau mau, teman-teman sudah pernah OC sebelumnya? Tidak. Jauh ya Allah, kok guyon aku. Saya ini ya. Jadi selamat siang Ibu, saya perawat Anang, saya yang dinas di sore ini. Saya kebetulan dinas jam 2 sampai jam 9 tadi. Saya dapat timbang terima tadi mengatakan Ibu baru datang dengan diagnosa medis CVA, stroke ya Bu. Oh, udah berapa lama stroke Bu? Bu 3 bulan dan sebagainya ya. Mohon maaf Ibu, saya klarifikasi lagi bagian mana yang nggak bisa digerakkan. Bisa loh Dok. Mohon maaf saya bukan dokter, saya perawat Ibu. Oh perawat. Dulu saya kalau dipanggil dokter seweneng-weneng ya. Makasih dokter. Nggih, sami-sami. Besok kalau dipanggil dokter, kalau kalian enggak, biasanya sus itu apa ya? Ayayang. Enggak ya. Continuo ini ya. Saya melakukan pemeriksaan muskuloskeletal, integumen sama kuku. Muskuloskeletal itu saya pengen mengetahui rangka, kekuatan otot dan sebagainya, Bu. Dari tulang dan sebagainya. Integumen itu kulit, Bu. Selama karena Ibu baru ya, mungkin di rumah ada kulit yang terluka atau mungkin ada perubahan warna kulit yang mengindikasikan adanya suatu permasalahan medis. Serta kuku ini ada hubungannya banget Ibu, karena biasanya orang dengan gangguan oksigenasi, jantung dan sebagainya lah
Stroke itu kan erat hubungannya dengan jantung gitu. Nanti akan kita periksa kukunya. Jadi saya meriksa kuku itu bukan berarti kukunya ibu itu bagus, pernah dipedikur, manicure atau tidak, bukan ya, untuk mengetahui seperti apa keadaan ya mungkin oksigenasi istilah kami itu pada bagian tubuh ibu. Apakah ibu bersedia? Tidak, oke sudah. Inform konsen tanda tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bersedia pasti bersedia ya. Itu pakai patung, Bapak. Lah, Apa besok sama teman? ketika ujian maksudnya. Ketika ujian itu biasanya pakai temennya. Oh. Biasanya kan ada kelompok 1 masuk, nanti ada kelompok 2 yang ini. Biasanya pakai yang kelompok 2. Oh, gantian gitu ya, Pak. Kalau saya biasanya gini, yang pemeriksaan toraks apa sing? Pak Ali. Bukan Bu Nov. Iya, pasti sama Bapak Ibu dosen itu sudah di ini. Karena kalau saya itu muskuloskeletal itu mungkin bagian ekstrimnya itu ya nanti saya sangka ekstrim. Maksudnya apa? Yang jadi pasien itu juga ketika dilakukan pemeriksaan itu mungkin risih. Saya juga yang lihat pun juga malu juga ya. Maksudnya ini. Lah apalagi torak. Ya, bayangin torak yang mereka saya walaupun hanya belum pemeriksaan torak. Ya kan ada auskultasi, ada flip apa namanya perkusi dan sebagainya. Bagian dada otomatis nggak nyaman aja kalau yang uji laki-laki. Ya, jadi nanti harapan saya kalau bisa cari pasien yang cowok. Pasien yang cowok. Jadi kalau pasien cowok itu kan bebas.